Raimuna kembali mengarahkan pandangannya ke arah rumah bercat hijau itu. Sesekali hembusan nafas beratnya terdengar sebagai ungkapan ketidakpuasannya. Ada banyak pertanyaan dan rahasia yang belum mampu dia pecahkan. Beberapa hal yang membuatnya penasaran pastinya akan selalu mengendap dalam ingatannya. Pagi belum sampai sepenuhnya menjadi siang, ketika Raimuna mendengar teriakan samar-samar perempuan meminta pertolongan memanggil namanya. Rasa penasaran segera membawa kakinya keluar dari pintu rumahnya. Dengan langkah cepat Raimuna bergegas ke depan pagar rumahnya. Dalam hatinya, masih saja ada rasa marah yang tidak bisa terlampiaskan melihat Nenek Simah dengan wajah pucat berteriak di depan pintu rumahnya. Pemandangan itu hanya dibatasi jalan desa yang memisahkan rumah Raimuna dan Nenek Simah. Lagi-lagi Nenek Simah berteriak memanggil namanya untuk meminta tolong agar memberitahukan anaknya yang tinggal di desa sebelah melalui WhatsApp untuk membeli beras karena berasnya sudah dari kemarin habis. Sebenarnya tidak hanya itu, berbagai keperluan apa saja Nenek Simah pasti berteriak minta tolong kepada Raimuna. Namun Raimuna dengan sabar melayani setiap permintaan Nenek Simah. Hari itu, mata Nenek Simah sembab penuh air mata. Tubuhnya yang kini kurus kering menunjukkan berapa berat kehidupannya tahun-tahun ini. Entahlah setiap bertemu dengan Raimuna selalu saja isak tangisnya pecah. Bahkan seakan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk berkeluh kesah tentang anaknya sendiri, Warti. Raimuna yang mendengar hal itu selalu saja timbul amarahnya. Entah bagaimana seorang ibu harus terlantar seperti ini. Tidak ada yang menemani bahkan dalam kondisi tidak normal untuk berjalan. Namun seperti biasa Raimuna dengan sabar mendengarkan kalimat demi kalimat Nenek Simah. Aku lapar enduk, sudah dari kemarin beras habis, aku nunggu anak Warni datang, tapi sampai 4 hari ini kau belum datang, sambat Nenek Simah. Yang aku tahu memang Warti, anak Nenek Simah ini tinggal di desa sebelah, bersama suaminya si Dadang. Dia datang mengunjungi Nenek Simah 4 atau 3 hari sekali. Beberapa tahun yang lalu Warti dan suaminya memang sempat tinggal bersama Nenek Simah. Namun entahlah pada akhirnya Nenek Simah ditinggal hidup sendiri di rumah ini. Yang ku tahu ada pertengkaran sengit sebelum Warti dan suaminya memutuskan pindah ke rumah mertuanya di kota. Tragisnya lagi Nenek Simah ditinggal dalam kondisi tubuh yang mulai lemah karena sakit rematik akut dan stroke ringan. Memang Nenek Simah masih bisa berjalan, namun harus berpegangan pada kursi, meja atau tembok yang dilaluinya. Tolong beritahu anakku ya kalau beras habis, pinta Nenek Simah sambil menangis. Tolong ya, tolong, sekali ini saja, pintanya lagi. Bahkan permintaan ini bukan sekali atau 2 kali kepada Raimuna. Hampir seminggu 2 kali Nenek Simah teriak di dalam pagar rumahnya minta tolong pada Raimuna. Bukannya Raimuna enggak, namun dia tidak habis pikir bagaimana bisa anak Nenek Simah si Warti membiarkan hal ini terjadi terus-menerus tanpa solusi untuk ibunya yang sudah separuh kemampuan tubuhnya lenyap. Seringkali pula Raimuna membawakan makanan untuk Nenek Simah untuk mengisi perutnya sambil menunggu anaknya pulang. Hidup memang penuh misteri. Bahkan setelah air susu dan kasih sayang sepanjang badan diberikan, namun kenyataannya orang tua seringkali diabaikan. Banyak kisah nyata orang tua ditelantarkan anaknya, dianiaya bahkan hingga tega untuk mem-NH-nya. Seringkali masalah ekonomi sebagai pemicunya. Mungkin mereka lupa kalau orang tua adalah sosok yang membuat kita mengenal dunia ini. Yang menyuapi kita di saat kita masih kecil. Yang memberi obat saat kita sakit, memberi makanan saat kita merasa lapar. Bahkan tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya sengsara. Orang tua pasti selalu melindungi anaknya dengan cara mereka. Ceritanya Nenek Simah dulunya sempat berjaya. Sebelum pindah ke desa ini, dia sempat hidup di kota. Bisnis buah yang digeluti bersama suaminya merajai 3 kota besar di Nusantara. Warti adalah anak satu-satunya Nenek Simah. Sayangnya Nenek Sinah dan suaminya terlalu keras mendidik Warti. Nenek Simah dan suaminya seringkali memperlakukan Warti dengan kasar. Ditambah lagi Nenek Simah dan suaminya sering mengurus bisnisnya di luar kota, sehingga anaknya Warti di rumah hanya bertemankan pembantu. Sampai akhirnya suami Nenek Simah meninggal karena sakit paru-paru. Disitulah kemudian kehidupan mereka mulai berubah. Perlahan namun pasti banyak aset yang dijual. Warti yang waktu itu sudah menikah pun tidak bisa banyak membantu kehidupan Nenek Simah. Warti yang merasa dididik terlalu keras merasa sakit hati dengan ibunya dan tidak lagi peduli dengan ibunya. Akhirnya Nenek Simah memutuskan untuk menjual semua aset di kota dan membeli rumah di desa ini. Kebetulan kantor tempat kerja Warti juga di kota ini. Aku tidak pernah menyangka seperti ini, kata Nenek Simah kepada Raimuna.
Setelah pindah ke desa ini aku mulai stroke, mata dan pendengaranku sudah jauh berkurang. Kata Nenek Simah. Aku kemarin di dapur, bangun-bangun sudah sore. Badanku sakit semua. Lanjut Nenek Simah. Ah, lebih baik aku mati saja daripada hidup seperti ini. Keluh Nenek Simah, tabunganku juga sudah mulai menipis, kata Nenek Simah. Di balik kata-katanya yang memelas terlihat jelas air mata semakin deras menetes di bajunya. Nenek yang sabar ya. Ucap Raimuna mencoba menenangkan hati Nenek Soma sambil memegang tangannya. Berbagai perasaan menghantam hatinya. Raimuna teringat ibunya yang sudah tiada. Meskipun terlahir dari keluarga sederhana, Raimuna masih bersyukur tidak pernah mengabaikan bundanya. Enduk, hiduplah dengan baik, sayangi keluargamu bagaimanapun kesulitan hidupmu. Mata Nenek Simah terpejam saat mengatakan kalimat itu. Tubuhnya yang kering dan keriput tersandar pada kursi kayu yang setiap pagi menemani kesendiriannya. Penyesalan dalam hidupku bukan karena anakku mengabaikan aku, tapi karena aku terlalu meremehkan kasih sayang yang seharusnya menjadi hak anakku. Lanjut Nenek Simah yang kali ini sepenuhnya memejamkan matanya terbawa dalam kenangan masa-masa silamnya. Raimuna hanya bisa terdiam. Kata-kata penyesalan Nenek Simah begitu mengusik hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana semua kata-kata ini terangkum menyimpulkan kisah hidupnya. Kasih sayang yang bagaimana yang telah begitu dalam melukai hati anaknya. Apakah bahkan tidak ada satu kenangan yang indah sebagai pengobat sakit hati anaknya? Apakah begitu keras hati anaknya mengabaikan ibu yang pernah menyusuinya hingga mendekati akhir hayatnya? Atau bahkan suami anaknya tidak menasihati istrinya untuk berbaikan dengan ibunya? Atau memang keduanya ada sakit hati kepada Nenek Simah? Atau sebegitu menyakitkankah perbuatan dan perkataan Mbah Simah pada anaknya? Raimuna akhirnya hanya diam dalam kesedihan, membayangkan jika akhir hidupnya mengalami hal yang sama seperti yang dialami Nenek Simah. Sepekan setelah kejadian itu, ku dengar Nenek Simah meninggal. Dia meninggal setelah tubuhnya yang sudah lemah jatuh karena memaksakan diri memasak. Ini kata anaknya Warti. Secara logika memang bisa diprediksi kejadian ini, bagaimanapun dengan tubuh selemah itu harus ada yang menemani Nenek Simah di rumah itu. Sayang sekali menurut tetangga yang hadir mengetahui ibunya jatuh, berdarah di kepala dan dalam kondisi sangat mengkhawatirkan tidak ada tindakan untuk dibawa ke rumah sakit. Entah karena tidak ada biaya atau memang dibiarkan? Sayangnya Raimuna sedang di luar kota selama 1 bulan jadi dia tidak bisa datang di pemakaman Nenek Simah. Begitulah beberapa kejadian di dunia ini, hal yang sebenarnya sederhana dan menyenangkan akhirnya menjadi hal yang rumit dan menyedihkan. Kadang karena harga diri yang terlalu tinggi, kadang karena faktor ekonomi, bahkan terkadang karena hal yang tidak ada hubungannya sama sekali. Harus banyak kesabaran dalam menempuh hidup ini. Raimuna hanya bisa menarik nafas panjang dan berdoa untuk kepergian Nenek Simah. Raimuna hanya bisa menarik nafas panjang dan berdoa untuk kepergian Nenek Simah. Tetangga juga mengabarkan bahkan setelah ibunya meninggal, tidak ada kesedihan dan penyesalan di wajah Warti. Yang ada justru sebaliknya. Kini di rumah itu banyak tawa gembira di antara Warti dan suaminya. Mungkin sekarang mereka sudah bisa bebas menempati rumah ibunya tanpa ada yang menjadi beban dalam hidupnya. Ah, bukankah lebih baik kalau canda tawa itu ketika kita berkumpul dengan semua anggota keluarga? Ah sudahlah, semua sudah berlalu. Tamat.